Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari mengenai taksonomi Bloom. Sebelumnya, udah ada yang tahu mengenai taksonomi Bloom itu apa? Taksonomi Bloom merupakan sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasikan keterampilan dalam pembelajaran dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Nah, penemu taksonomi Bloom itu merupakan Benjamin S. Bloom. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama adalah domain kognitif, yang kedua adalah domain afektif, dan yang ketiga adalah psikomotorik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai domain kognitif. Domain kognitif merupakan domain yang mengurutkan keterampilan berpikir dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Misalnya, dari kemampuan mengingat hingga evaluasi. Di dalam taksonomi Bloom domain kognitif ada 6 level, dari level terendah hingga tertinggi. Yang terendah merupakan mengingat, kemudian pemahaman, kemudian pengaplikasian, kemudian analisis, kemudian sintesis, dan yang paling tertinggi adalah evaluasi. Yang berikutnya yaitu domain afektif. Pada domain afektif yang mencakup perilaku atau sikap emosional disajikan dalam perilaku yang sederhana hingga ke yang kompleks yang dapat dilihat dari tahapannya. Nah, pada domain afektif ini terdapat 5 tahapan, antara lain yang pertama, dimulai dengan tahapan penerimaan atau menunjukkan attention terhadap orang lain, kemudian disusul dengan respon di mana siswa dapat berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran seperti mengikuti diskusi di kelas. Ketiga, ada nilai yang mencerminkan nilai yang dianut hingga peserta didik dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keempat, ada organisasi, yaitu kemampuan untuk membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Hingga sampailah pada tahap yang terakhir, yaitu karakteristik, di mana siswa dapat mengendalikan perilakunya berdasarkan nilai yang dianutnya. Nah, dalam tahap ini, siswa dapat menunjukkan rasa percaya diri ketika ia bekerja secara mandiri dan dapat bersikap kooperatif ketika ia bekerja dalam kelompok. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi taksonomi Bloom pada domain psikomotorik. Psikomotorik ini sendiri adalah perilaku yang menekankan pada keterampilan gerak motorik tubuh. Psikomotorik terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu imitasi. Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerak atau peniruan pada umumnya dalam bentuk global. Yang kedua yaitu manipulasi. Ketika siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk, tidak hanya meniru tingkah lakunya saja. Dan yang ketiga adalah presisi, yaitu respon lebih terkorelasi yang dibatasi sampai pada tingkat minimum. Yang keempat adalah artikulasi, yaitu menekankan koordinasi suatu rangkaian gerak dengan membuat urutan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu naturalisasi. Naturalisasi yaitu menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Sekian, terima kasih. Taksonomi Bloom memiliki 2 versi, yaitu versi Benjamin Bloom dan juga versi revisi oleh Anderson and Caldwell, di mana ia merevisi pada bagian domain kognitif. Ia merevisi nama-nama pada tahapan domain kognitif, di mana pada tahapan terendah versi asli yaitu knowledge atau pengetahuan yang kemudian diganti menjadi remember atau mengingat oleh Anderson and Caldwell. Kemudian taksonomi Bloom merupakan struktur hierarki yang mengidentifikasi
mengklasifikasi suatu tujuan pembelajaran dari yang terendah hingga tertinggi. Dalam artian lain bahwa suatu tujuan pembelajaran yang tinggi tidak dapat bisa tercapai tanpa melalui tahapan yang rendah terlebih dahulu. Dari 3 domain yang telah dijelaskan, yaitu ada domain kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, dapat diketahui bahwa ketiga domain tersebut merupakan suatu tahapan saat seseorang itu belajar. Kemudian dengan domain tersebut kita juga dapat mengetahui perkembangan seorang peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Selain itu juga kita juga bisa mengetahui ketercapaian peserta didik itu dalam suatu pembelajaran, apakah ia sudah mencapai pada tahap evaluasi atau masih dalam tahap memahami. Taksonomi Bloom sangatlah penting untuk menentukan level yang berkaitan dengan kognitif dalam sebuah materi pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu teori psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan terdapat 5 teori. Apa saja 5 teori tersebut? Pertama, ada teori behavioristik. Kedua, teori humanistik. Kemudian ada teori kognitif, teori konstruktivistik, dan teori sibernetik. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antar stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Kemudian, teori humanistik. Teori ini menekankan studi tentang seseorang secara utuh. Teori humanistik juga berupaya memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Menurut teori ini, proses belajar dinilai sukses jika belajar dapat memahami lingkungan diri sendiri dan mengembangkan potensi. Teori kognitif. Teori kognitivisme memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang terbentuk ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Proses ini mengarahkan siswa untuk mencerna pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lama yang terdapat dalam struktur kognitif. Yang selanjutnya yaitu teori konstruktivistik. Berpandangan bahwa setiap orang pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan atau bekal awal tentang sesuatu yang akan dipelajari. Dalam teori konstruktivistik, pembelajaran pada intinya adalah bagaimana mengembangkan dan mengkonstruksi pengetahuan atau bekal awal yang sudah dimiliki tersebut menjadi pengetahuan baru yang utuh. Kemudian yang terakhir, ada teori sibernetik. Dalam teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi sangat menentukan proses belajar. Sebuah informasi yang sama dapat dipelajari oleh orang yang berbeda dengan cara atau proses yang berbeda pula. Sekian presentasi dari kelompok 6, semoga bermanfaat.